Perkenalkan, nama saya Dafan Haji Sripandi, jurusan Film dan Televisi kelompok 2. Akan menjelaskan materi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Perkenalkan, nama saya Pramuga Adeotama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatan Giyesya Ramada Jainuddin, NPM saya 42422-1026, asal Prodi Film dan Televisi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita kembali ke laptop. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa, yang berarti pulau-pulau, dan antara, yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk melambangkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Faktor-faktor pembentuk kawasan Nusantara ada 4. Yang pertama, sejarah bangsa. Pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan merupakan faktor penting. Pengetahuan akan peristiwa-peristiwa bersejarah, tokoh-tokoh pahlawan, dan nilai-nilai yang mendasari perjuangan tersebut membentuk dasar pemahaman tentang identitas nasional. Lalu yang kedua, ada pendidikan kebangsaan. Kurikulum pendidikan yang mencakup materi-materi kebangsaan, sejarah, dan nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam membentuk pemahaman generasi muda terhadap kebangsaan. Lalu yang ketiga ada budaya dan bahasa. Keberagaman budaya dan bahasa merupakan kekayaan bangsa yang perlu dihargai dan dijaga. Faktor ini mencakup pemahaman terhadap tradisi seni, adat istiadat, dan bahasa yang menjadi bagian integral dari identitas kebangsaan. Lalu yang terakhir atau keempat, ada keberagaman agama. Indonesia sebagai negara dengan beragam keyakinan agama menekankan toleransi dan keharmonisan antar umat beragama. Pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman agama memperkuat wawasan kebangsaan. Pentingnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memegang peranan sentral dalam fondasi identitas dan keberlanjutan Indonesia. Konsep ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap keberagaman pulau-pulau, sumber daya alam, dan kekayaan budaya yang meliputi wilayah kepulauan Indonesia. Dengan menjadikan wawasan Nusantara sebagai panduan, Indonesia dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, menjaga keutuhan wilayah, dan merumuskan kebijakan keamanan yang sesuai dengan kondisi geografisnya. Selain itu, pemahaman yang kuat terhadap wawasan ini mendukung pengembangan ekonomi merata, memelihara keberagaman budaya, dan memperkuat hubungan diplomatis dengan negara-negara tetangga. Dengan memasukkan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan nasional, Indonesia dapat membangun pondasi yang kokoh untuk kesejahteraan dan perkembangan berkelanjutan. Lalu ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan, baik laut maupun selat, serta dirgantara di atasnya yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal, ia merupakan satu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut di pusat bumi. Lalu bagian B ada bagi Indonesia, negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara,
kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan perwakilan. Negara Indonesia adalah negara-negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu selanjutnya, wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparat negara. Next slide. Pengertian ketahanan nasional. Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Konsepsi ketahanan nasional, Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan, serta utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Nusantara. Waduh, saya ada matkul. Oh iya, saya lupa ada matkul sekarang. Bentar ya. Halo dok. Ini pembahasan mengenai Pancasila. Sorry. Ini buat pembahasan wawasan Nusantara dan dengan ketahanan nasional. Bisa tolong kamu lanjutin gak, Dak? Aku ada matkul sekarang. Iya. Baik, terima kasih, Dok. Oke, karena Fatan ada mata kuliah, dilanjutkan sama aku ya. Aspek-aspek ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan politik. Mencakup kemampuan negara untuk mengelola konflik internal, menjaga sistem politik yang demokratis, dan mencegah ancaman terhadap stabilitas politik. Yang kedua, ketahanan pertahanan dan keamanan. Menjaga kedaulatan negara dari potensi ancaman militer dan non-militer. Yang ketiga, ketahanan energi. Mencakup sumber energi, efisiensi energi, dan ketahanan terhadap gangguan pasokan energi. Yang keempat, ketahanan psikologis. Melibatkan pembangunan ketahanan psikologis individu dan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan krisis. Selanjutnya, ada sifat ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, mandiri. Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian. Kemandirian syarat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Kedua, dinamis. Berubah tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategis. 3. Wibawa. Pembinaan ketahanan nasional yang berhasil akan meningkatkan kemampuan bangsa dan menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Singkat konsultasi dan kerjasama, saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Hubungan antara wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional adalah sebuah keterkaitan erat yang saling memperkuat. Wawasan kebangsaan menjadi pondasi identitas dan karakter nasional, menciptakan rasa solidaritas, dan membentuk kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ketahanan nasional, pemahaman yang mendalam terhadap sejarah dan keunikan budaya menjadi landasan untuk membangun ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Solidaritas yang tumbuh dari wawasan kebangsaan membantu membentuk kohesi sosial yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan. Sementara identitas kebangsaan memberikan daya dorong bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.
Dengan demikian, wawasan kebangsaan bukan hanya sebagai cermin identitas suatu bangsa, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam membangun ketahanan nasional yang komprehensif.